Adakah orang Indonesia saat ini yang tidak berbahagia setelah Indonesia lolos ke perempat final? Menggulingkan Jordania, Sintayong langsung teken kontrak sampai tahun 2027. Pada laga perempat final, Sintayong akan melawan negaranya sendiri. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Caruri. Malam ini seluruh bangsa Indonesia patut berbahagia karena baru pertama kali ini Indonesia lolos sampai ke perempat final. Dan yang paling istimewa, Indonesia mengukir sejarah pertama kali ikut serta dalam kontestasi Piala Asia U23 dimulai pada tahun 2013 lalu. Jadi kali ini pertama kali Indonesia mengikuti kontestasi ini, turnamen ini, dan pertama kali juga Indonesia sampai mampu menembus sampai ke babak perempat final. Kalau kita berbicara prosesnya sangat luar biasa karena Indonesia berada pada grup yang sangat gila. Ada Qatar, ada Jordan, dan juga ada Australia. Kita tahu Australia langganan, Jordan langganan, Qatar pun juga langganan, dan Indonesia baru pertama kali. Kalau kita melihat rentetan semua pertandingan, oke, di babak awal kita memang kalah dari Qatar. Kita tidak boleh munafik, emang Qatar ini permainannya nggak keren-keren amat, tapi wasitnya yang paling keren. Kemudian kita bertemu Australia, kita tahu Australia memang raksasanya di Asia. Tapi Indonesia mampu mengalahkan Australia meskipun dengan skor tipis. Berikutnya malam ini, akhirnya Indonesia menunjukkan permainan yang luar biasa, kolektivitas yang luar biasa, game plan berjalan dengan baik, strategi Sintayong, taktikalnya semua dipraktekkan oleh para pemain dengan maksimal. Dan akhirnya malam ini pasukan Sintayong mampu menggulung dengan skor telak 4-1 atas Jordania. Dengan ini Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah Qatar. Secara otomatis Indonesia akan bertemu juara dari grup B, yaitu Korea Selatan, negara asal dari pelatih Indonesia yaitu Sintayong. Kalau melihat peluang, saya kira tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan mampu mengalahkan Korea Selatan. Karena kita tahu, kalau kita melihat progres secara permainan, sumpah saweneng lho cuk malam ini. Permainannya lho kaweren pol. Cuk. Koyok serasa dulu Liga Eropa lho. Umpan akurat. Kontrol oke, dribbling luar biasa, ketenangan top, mental nggak perlu ditanyakan karena ada banyak pemain senior yang bermain di timnas U23 ini. Sebut saja ada Marcelino, Rizky Ridho sang kapten, Pratama Arhan, kiper Hernando Ari yang selalu memukau, ada Ivar Jenner di lini tengah yang sangat luar biasa, ada gocekan dari Sintayong yang menipu semua pengamat. Ketika starting line up ini ditayangkan, Nathan Chow Aon berada di belakang, tapi fakta di lapangan ternyata Nathan juga mendampingi mendampingi Ivar Jenner. Dan faktanya Hapner pun ditarik ke belakang. Gocekan dari Sintayong yang luar biasa. Di lini gedor tetap dipercayakan pada si kecil mungil yang lincah, yaitu Witan Sulaiman berkolaborasi dengan Rafael Struijk. Luar biasa. Rafael Struijk memang tidak menciptakan gol, akan tetapi inilah permainan yang disukai oleh Sintayong. Dia selalu berada dimanapun bola itu ada. Dia mampu membuka ruang, membuka kesempatan, membuka peluang, dan akhirnya dengan gocekannya dia pun dijatuhkan oleh pemain bertahan dari Jordania, dan akhirnya Marceng membuka keran gol pertama melalui titik putih, dan tendangannya luar biasa, tenang banget. Gol kedua yang diciptakan Marceng pun juga melalui proses build up yang luar biasa. Strategi permainan one to touch yang keren yang akhirnya
diselesaikan dengan sontekan kecil Marcelino, gol yang sangat keren, luar biasa. Ada gol ketiga juga yang diciptakan oleh lagi-lagi pemain Indonesia ini mempunyai apa ya, tinggi badan yang enggak begitu tinggi, pendek ya enggak, tapi kesitnya luar biasa. Proses build up, Rizky Ridho dari belakang naik ke depan, kemudian bekerja sama dengan sentuhan Marcelino lagi, asis dari Marcelino diberikan tanpa melihat lawan, tanpa lihat bola. Guatelli, Rizky Ridho tengok kanan tapi tendang kiri, diselesaikan dengan finishing yang luar biasa oleh Witan Sulaiman. Secara keseluruhan pertandingan ini sangat luar biasa. Pada menit-menit terakhir Komang dimasukkan. Inilah, kita itu nggak perlu ngersulo, nggak perlu menggerutu. Ketika pemain ini hanya dimasukkan di menit-menit akhir, faktanya Komang mampu menciptakan gol dari lemparan ke dalamnya Pratama Arhan. Satu-satunya lemparan ke dalam di Piala Asia U23 ini yang selalu mematikan adalah lemparan dari Pratama Arhan. Oke, Sintayong diperpanjang kontraknya sampai 2027. Itu sudah resmi. Kenapa? Karena pada perjanjian profesional antara Erick Thohir dan juga Sintayong ada dua syarat untuk perpanjang kontrak Sintayong. Yang pertama, tim nasional senior harus lolos 16 besar. Yang berikutnya, tim nasional U23 harus lolos sampai ke perempat final. Dan malam ini, pagi ini dibuktikan oleh punggawa Garuda dan juga Sintayong bahwa tim nasional U23 lolos sampai ke perempat final. Secara otomatis tinggal menunggu hari dan waktu untuk Sintayong perpanjang kontrak. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Terus masih ada nggak ya orang Indonesia yang mengaku Indonesia banget, malam ini sangat sakit hati karena tim nasional Indonesia sedang menang, apalagi menangnya sangat-sangat luar biasa, 4-1 bro. Kalau 4-1 udah biasa, tapi permainan, kalau kita melihat permainan tim nasional malam ini, saya baru pertama kali ini, oke, saat melawan Australia keren, saat melawan Qatar juga keren, tapi malam ini permainan tim nasional Indonesia U23 adalah yang paling keren. Semua gol diciptakan dari proses build up dari belakang, one to shot, umpan-umpan yang akurat. Semua gol tercipta bukan karena keberuntungan, sesuai apa yang disampaikan oleh orang itu. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia pasti juara.